Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini di hari Jumat 1 Oktober 2021, mari kita dengarkan firman Tuhan yang akan mengawali hari kita saat ini. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kasih karunia yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, yaitu tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, ternyata di dalam kehidupan manusia ada sukacita, tetapi ada juga yang namanya peristiwa duka cita. Ada sukacita dan ada juga peristiwa yang tidak mengenakan di tengah-tengah kehidupan manusia. Ada saat kita mendapatkan untung, tetapi ada saatnya juga kita tidak beruntung atau mengalami kerugian. Dan itu terus terjadi dalam kehidupan umat manusia. Ada yang saat ini tertawa dan mungkin suatu saat nanti dia akan mengalami kesedihan. Pola-pola itu sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Memang adalah hal yang sangat mudah ketika kita di tengah-tengah kehidupan kita, ketika ada yang namanya naik pangkat, ketika mendapatkan keuntungan, ketika mendapatkan kabar sukacita dari anak-anak kita, atau dari keluarga kita, atau dari teman-teman kita, maka kita akan sangat mudah untuk mengatakan syukur kepada Tuhan, atau memberikan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Dan itu memang sangat mudah sekali dilakukan kalau dalam keadaan bersukacita atau hati kita dalam keadaan senang. Lalu bagaimana Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari jika ternyata hidup kita mengalami yang namanya pencobaan? Jika ternyata kita tidak beruntung, kita menghadapi kesulitan, ada duka cita yang menghampiri kehidupan kita. Apakah hidup kita ini masih bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan mensyukuri apa yang terjadi dengan kehidupan kita yang tadi? Tentu hal itu bukanlah hal yang sangat mudah kalau mampu mengucap syukur dalam keadaan tidak beruntung, dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan menderita. Untuk itulah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, ternyata iman seseorang itu dibuktikan ketika dia menghadapi kesulitan, dia mampu mengucap syukur. Ketika ada yang membuat dia sangat menderita, dia masih mampu untuk berdoa dan mengatakan syukur kepada Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang diberikannya di tengah-tengah hidupnya. Kita bisa melihat bagaimana keadaan dari Yusuf yang ketika itu dia sering dilecehkan oleh saudara-saudaranya. Tetapi dia tetap datang ke hadirat Tuhan dan mensyukuri atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Dan masih banyak sekali contoh tokoh di Alkitab yang senantiasa mengucap syukur atas peristiwa hidupnya. Dan memang Tuhan itu adil, dan memang Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kehidupan mereka yang senantiasa mengucap syukur di dalam hidupnya, bahkan dalam saat mereka menghadapi kesulitan atau penderitaan. Ada beberapa alasan mengapa kita harus perlu mengucapkan syukur di dalam kehidupan kita. Yang pertama, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena itu adalah kehendak Allah bagi kita. Allah mengkehendaki kita selaku kita ini orang-orang yang sudah ditebusnya melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, selaku kita ini orang-orang yang sudah menjadi milik Allah, selaku kita ini menjadi orang-orang pilihan Allah,
yang dipegang Allah, yang dipimpin oleh Allah, Allah mengkehendaki kita untuk senantiasa mengucapkan syukur kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu yang dikehendaki Allah bagi kita. Apapun proses kehidupan, apapun yang terjadi, Allah mengkehendaki itu, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Yang kedua, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena ternyata kemampuan untuk mengucapkan syukur dalam segala hal, disitulah ditemukan yang namanya kebahagiaan. Kekayaan ternyata sangat terbatas memberikan kebahagiaan kepada seseorang. Jabatan ternyata sangat terbatas memberikan kebahagiaan kepada seseorang. Kepandaian juga demikian, atau bahkan kekuatan yang mungkin saja kita miliki, itu sangat terbatas untuk memberikan kebahagiaan kepada setiap orang. Kalau kita pernah mengingat yang bernama Adolf Merkel, dia seorang yang paling kaya di Jerman pada waktu itu. Dia memiliki segala sesuatunya. Tetapi dia gagal di tengah-tengah keluarganya. Dan suatu saat perusahaannya mengalami turunnya devisa saham dari perusahaannya. Dan hal itu membuat dia sangat stres. Tetapi sebenarnya dia masih memiliki banyak sekali kekayaan. Dia masih bisa mengelilingi seluruh dunia ini. Karena dia memiliki pesawat yang bisa dia tumpangi entah kemanapun dia akan mendarat. Karena dia memiliki sangat banyak link perusahaan di berbagai lingkungan dunia ini. Tetapi ternyata itu tidak mampu untuk membuat si Adolf Merkel untuk senantiasa berbahagia. Dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dari situ Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, memang kekayaan, harta, jabatan, atau kebahagiaan yang muncul dari tengah-tengah dunia ini bisa membuat kita berbahagia. Tetapi itu sangat terbatas. Jadi bagaimana kunci dari menemukan kebahagiaan yang sejati itu? Salah satunya adalah dengan mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Apa yang sudah kita lewati, syukurilah itu. Apa yang sudah kita lalui, kita hadapi. Bagaimana situasi kehidupan kita saat ini? Syukurilah itu. Karena itu bersumber dari Tuhan. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ternyata membuat atau mengucapkan syukur membuat seseorang itu menjadi terarah kepada pikiran-pikiran yang positif atau menjadi pribadi yang positif. Artinya dia akan melihat segala sesuatunya dari sisi yang positif, mengerahkan hidupnya itu menjadi hidup yang benar. Tidak menjadi orang yang selalu pesimis atau berpikiran negatif atas apa yang terjadi di dalam hidupnya saat ini. Ada begitu banyak orang yang ketika datang suatu penderitaan yang sulit tengah-tengah hidupnya menjadi sangat pesimis dan menjadi tidak punya harapan untuk melewati kehidupannya saat itu, dan tidak percaya bahwa kehidupan di masa yang akan datang akan disertai Tuhan dan akan diberikan Tuhan kehidupan yang lebih baik. Tetapi bagi mereka yang memiliki pribadi yang positif, pikiran yang positif, yang senantiasa mengucap syukur, mereka akan percaya bahwa saat ini, besok juga, atau sampai kapanpun Tuhan akan menyertai dia. Dan apapun peristiwa yang saat ini terjadi, itu adalah bagian dari rencana Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Jadi dia sangat optimis, percaya diri, dan penuh harapan bahwa Tuhan akan menyertai kehidupannya. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, maka sangat perlu kita untuk mensyukuri apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Karena ternyata Tuhan menyertai mereka yang senantiasa mengucap syukur. Roma 8 ayat 28 mengatakan demikian, kita tahu sekarang bahwa Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi
Tuhan selalu punya rencana untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa saja yang mengasihi Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jangan takut di dalam hidup ini. Senantiasalah mengucap syukur, percayalah bahwa rencana Tuhan selalu akan mendatangkan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Selalu akan mendatangkan yang terbaik. Kalau Tuhan yang punya rencana untuk mendatangkan kebaikan, maka kebaikan itulah kebaikan yang sangat sempurna di tengah-tengah kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan, tetaplah bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang kita rasakan hari ini. Amin. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa firman-Mu mengajari kami agar kami senantiasa mengucap syukur atas segala hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Bagaimanapun ya Tuhan proses kehidupan yang kami lalui, firman mengajak kami agar kami tetap mengingat bahwa Tuhan senantiasa punya rencana untuk mendatangkan sesuatu yang sangat baik dan yang sempurna yang bersumber dari Tuhan. Ajarlah kami untuk dapat melihat dan mengarahkan hati dan pikiran kami ke sana atas peristiwa-peristiwa yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan kami. Tuhanlah yang memberkati jemaat-Mu, yang melindungi mereka, yang berikan kekuatan, kesehatan, yang memberikan hikmat agar jemaat-Mu ya Tuhan penuh dengan ucapan syukur di dalam mengerjakan aktivitas mereka. Dan Tuhan yang memberkati keluarga jemaat-Mu ya Tuhan, baik anak-anak yang tinggal di rumah jemaat-Mu. Engkau yang melindungi, memberikan hikmat, pengetahuan, dan kedewasaan rohani, agar mereka semakin bertumbuh, dibangun, dan berakar di dalam Kristus. Kiranya Tuhan juga yang menyertai gereja ya Tuhan, dan seluruh rencana pelayanan di tengah-tengah gereja, sehingga semuanya mendatangkan kebaikan, kemuliaan bagi Tuhan, dan menjadi sukacita bagi jemaat Tuhan. Tuhan yang menyertai para pelayan-pelayan di gereja-Mu, dan yang menyertai seluruh orang yang terlibat dalam aksi pelayanan tersebut, agar kiranya gereja-Mu menjadi sarana Tuhan untuk mendatangkan berkat, mendatangkan garam dan terang dunia bagi jemaat atau siapapun yang ada di sekitar gereja ini ya Tuhan. Tuhanlah yang menyertai para jemaat-Mu ya Tuhan yang dalam keadaan sakit, berduka, yang memimpikan atau merindukan datangnya jodoh, merindukan datangnya keturunan di tengah-tengah keluarga mereka, dan yang merindukan akan datangnya pemulihan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa bekerja bagi mereka untuk mendatangkan yang terbaik dan yang paling sempurna bagi jemaat-Mu yang senantiasa memohon kepada Tuhan dan yang merindukan jamahan yang daripada Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan para pemimpin kami di tengah-tengah bangsa kami. Lindungilah dan jauhkan mereka dari mara bahaya, serta hikmat Tuhanlah yang beserta mereka. Demikian juga dengan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, luputkanlah dari bencana alam, luputkan dari perpecahan, dari orang-orang yang tidak menginginkan perdamaian dan kemakmuran tengah-tengah bangsa kami ini. Dan kiranya Tuhan bekerja bagi seluruh warga negara di tengah-tengah bangsa kami ini, agar warga negara di tengah-tengah bangsa kami ini bekerja dengan semangat, mencari yang namanya perdamaian, mencari yang namanya ya Tuhan keamanan, sehingga ya Tuhan bangsa ini menjadi bangsa yang damai dan aman serta sejahtera. Kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan
Tuhan. Ampunilah kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.